Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan harian Majelis Resort GKE Puruk Cahu. Saya berharap kita tidak menjadi lelah dan tidak bosan untuk merenungkan firman Tuhan dan juga tetap selalu setia berdoa kepada nama Tuhan kita. Hari ini bersama dengan saya Pendeta Betri Lukas akan mengajak kita bersama-sama untuk berdoa kepada nama Tuhan serta merenungkan firman-Nya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, di hadapan-Mu kami sujud dan menyembah. Selalu dan senantiasa kami merasakan kasih dan setia-Mu. Maka syukur kami ucapkannya Tuhan. Demikian pun kami akan meneruskan hidup kami bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu pimpin dan tuntunlah langkah hidup kami ya Tuhan. Terkhusus saat ini melalui firman-Mu, kiranya Engkau membimbing, menuntun dan memelihara kami. Biar melalui firman-Mu kami boleh melanjutkan hidup kami seturut dan sekendak rencana Tuhan. Berfirmanlah Tuhan Yesus bagi kami sekalian dan kami pun siap untuk merenungkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan satu firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal yang ke-10, Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-16. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-16. Di bawah judul perikop, Yesus mengecam beberapa kota. Begini bunyi firman Tuhan, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bertobat adalah berbalik dari perbuatan jahat kepada perbuatan baik dan benar. Bertobat adalah menghadapkan kembali hidup kepada Tuhan Yesus. Tentu saja bertobat adalah sebuah tindakan baik dan untuk tujuan hidup yang baik, bahkan tujuan hidup yang terbaik. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, layaknya seorang petani yang bekerja di dalam lumpur sawah, tentu saat ia pulang ke rumah, ia harus membersihkan dirinya supaya ia bisa nyaman melakukan kegiatan lain dan juga bisa menikmati indahnya hidup yang ia jalani. Alangkah celakanya jika seorang petani yang telah bergelut dengan lumpur di sawahnya, lalu ia pulang dan tidak mau membersihkan lumpur di tubuhnya. Bayangkan bagaimana ia akan makan, bagaimana ia tidur atau melakukan aktivitas lain sementara lumpur masih melekat di badannya. Nah, Tuhan Yesus telah memberikan kesempatan untuk kita bertobat dan Ia bersedia mengampuni segala dosa kita, menebus segenap kesalahan kita. Namun sayangnya, masih banyak manusia tetap bertahan dalam kehidupan dalam dosa dan tidak mau bertobat. Bapak Ibu, ini bisa kita lihat contohnya dalam teks firman Tuhan yang kita baca, yakni tentang Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Ketiga tempat ini telah diberikan berita sukacita tentang pengampunan dosa, tapi mereka menolak untuk bertobat. Maka Tuhan Yesus pun menunjukkan satu keadaan celaka bagi mereka. Artinya, pelajaran pertama, setiap orang yang diberikan kesempatan untuk bertobat, tetapi tidak mau bertobat, pasti akan menerima akibatnya. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungkanlah baik-baik.
Apakah kita siap menerima hidup celaka jikalau kita tidak mau bertobat? Yang kedua, atau di sisi lain, setiap orang biarpun dosanya begitu keji, begitu banyak, begitu besar, tetapi jika bersedia untuk memberikan hidup ke dalam sebuah pertobatan atau bersedia bertobat, maka kehidupannya akan lebih baik. Ini bisa kita lihat juga seperti yang dikatakan mengenai Tirus dan Sidon. Mereka diberikan mujizat oleh Tuhan dan segera bertobat, biarpun segenap kesalahan mereka begitu besar. Memang mengakui dosa, mengubah hidup untuk lebih baik, itu tidaklah mudah. Tapi mengakui dosa dan mengubah hidup, berkomitmen untuk hidup lebih baik, itu adalah pilihan terbaik kita. Dan jika kita sudah mau melakukannya dan telah melakukannya, maka saya percaya hidup kita akan lebih baik lagi. Oleh sebab itu, mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika masih ada di hidup kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari hentikanlah itu. Berhentilah berbuat dosa dan terimalah hidup yang diberikan Tuhan bagi kita. Arahkanlah hidup kita kepada segala kehendak Tuhan, maka hidup kita akan lebih baik lagi. Dan marilah kita tetap setia bersama dengan Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi, memang tidak mudah untuk merubah sebuah kebiasaan, tapi percayalah, Tuhan akan memampukan kita dan menolong kita untuk setia di hadapannya. Tuhan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi kita yang bersedia mengubah kehidupan kita untuk lebih baik lagi. Tuhan akan memberkati kita yang mau hidup dalam pertobatan di dalam nama Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur di hadapan-Mu kembali ya Tuhan. Kami sudah merenungkan firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali untuk senantiasa hidup dalam pertobatan. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami mampu untuk melakukan segenap kehendak-Mu. Allah Bapa Surgawi, pada saat pagi yang indah di hari ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk kehidupan kami masing-masing. Seluruh umat-Mu dan jemaat-Mu yang menengadahkan tangan, merendahkan diri dalam doa, dengarlah permohonan kami ya Tuhan. Engkaulah harapan kami. Berkatilah segala usaha pekerjaan yang kami lakukan hari ini, sehingga dalam segala apapun yang kami lakukan, kami boleh mendapatkan hasil berkat-berkat Tuhan yang kami rasakan. Biarlah dengan demikian juga kami boleh tetap mengucap syukur selalu kepada nama Tuhan. Segala pekerjaan dan usaha kami hari ini dan selanjutnya kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Tolonglah juga ya Tuhan keluarga kami masing-masing, baik itu orang tua kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, pasangan hidup kami, semua anggota keluarga kami. Biar Tuhan melindungi dan menyertai. Pimpinlah segenap kehidupan keluarga kami, sehingga selalu berada dalam damai dan sejahtera-Mu, sehingga kami pun diberkati oleh Tuhan. Allah Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk gereja-Mu, jemaat-jemaat wilayah Resort Puruk Cahu, terkhusus untuk jemaat GKI Hagai Desa Kohong. Pimpinlah seluruh umat-Mu dan jemaat-Mu, sehingga kami ya Tuhan selalu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan pun senantiasa berkenan memberkati seluruh jemaat-Mu, terkhusus untuk jemaat GKI Hagai Kohong ya Tuhan. Berkatilah Pikaris, hamba Tuhan, penatua diakon di sana. Biar semua mereka digerakkan oleh Tuhan dan diberkati oleh Engkau saja ya Tuhan. Engkau pun yang senantiasa mengembangkan segenap program gereja, program jemaat-Mu, sehingga mereka pun boleh melihat karya Tuhan dalam kehidupan berjemaat di sana. Demikian juga untuk Resort Puruk Cahu, ketua resort, staf resort, majelis resort, seluruh pendeta, pelayan Tuhan, penatua diakon, semua yang bekerja di ladang Tuhan, biar Tuhan memberkati. Berdoa juga ya Tuhan untuk seluruh program kami di tahun 2021 ini. Kami akan memulai tahun ini
akan menapaki tahun ini dengan berserah, bersandar kepada nama Tuhan. Allah Bapa Surgawi, demikian juga kami berdoa untuk wilayah kami masing-masing, desa kami masing-masing, kota kami masing-masing. Biar Tuhan lindungi dan sertai. Masih kami menghadapi penyebaran wabah virus corona, biar tangan Tuhan yang melindungi dan menyertai kami. Kami bersyukur untuk vaksin yang mulai disediakan oleh pemerintah. Biar melalui semua itu, tangan Tuhan kembali dan terus berkarya, bekerja dalam hidup kami, menyehatkan kami. Berdoa untuk wilayah-wilayah yang mengalami musibah, baik itu musibah kecelakaan, musibah gempa bumi, musibah banjir dan sebagainya ya Tuhan. Biar Tuhan menolong, menguatkan, memberikan kesabaran, memberikan satu jalan keluar dalam mengalami masalah ini ya Tuhan. Serta memimpin, mencukupkan segala apapun yang mereka perlukan. Kami serahkan Indonesia di dalam tangan Tuhan. Dan kami terkhusus juga menyerahkan hidup kami masing-masing hari ini di dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti doa hari ini dan merenungkan firman-Nya bersama. Selamat bekerja, selamat melakukan segala aktivitas kehidupan kita hari ini. Biarlah tangan Tuhan selalu menolong, melindungi dan menyertai kita. Tuhan memberkati.